Halo, jumpa lagi bersama saya Sabto Tehno. Sekarang saya melakukan suatu percobaan ya. Percobaan yang pertama, bagaimana caranya membasmi virus yang berkembang saat ini. Virus yang berkembang saat ini eh, bisa dibasmi, artinya dia mati pada suhu 56 derajat Celcius. Bagaimana kita cara mendapatkan suhu 56 derajat Celcius tersebut? Karena suhu di lingkungan kita itu paling panas 32 derajat Celcius. Jadi seperti pembahasan saya terdahulu ya, saya membahas UV ini. Ya, ini untuk melumpuhkan virus bisa ya, tapi kalau untuk membasmi di 56 derajat Celcius. Nah, itu menggunakan apa? Otomatis kita menggunakan suatu lampu pemanas. Lampu pemanas itu bisa infrared, bisa juga lampu pijar. Lampu pijar seperti ini. Ya, ini lampu pijar bisa juga gelombang panas. Jadi tidak menghasilkan cahaya, tapi hanya menghasilkan gelombang panas. Jadi ada lampu-lampu pemanas ya. Nah, yang sekarang saya mau melakukan satu percobaan itu menggunakan lampu ini. Ini lampu pijar. Ya, seperti ini. Ini 60 watt. Tapi yang akan saya coba nanti yang 100 watt. Ya. Kita lihat berapa sih suhunya yang kita inginkan. Jadi harus 56 derajat Celcius ataupun lebih, nggak masalah gitu. Ini bisa kita jadikan untuk box UV steril ya, untuk box steril ya. Kita bisa menggunakan lampu pijar ini ya, bisa kita gunakan, ataupun kita mau ya intinya dalam box ya, ataupun kita menggunakan corong, kita sorot supaya virus itu bisa mati ya di 56 derajat Celcius ya. Seperti ini lampu pijarnya. Lampu pijar ini sudah tidak digunakan ya, jarang orang menggunakannya. Kalau untuk di desa-desa atau di itu bisa digunakan untuk pemanas hewan ternak ya, supaya suhu di peternakannya itu bisa lebih hangat ya. Nah, ini bentuknya lampu pijar ini. Kenapa tidak digunakan? Karena ini 10% menghasilkan cahaya, 90% menghasilkan gelombang panas. Jadi semua cahaya seperti ini juga menghasilkan radiasi ya. Jadi menghasilkan panas. Jadi virus itu bisa mati karena panas yang dihasilkan daripada lampu ini, atau lampu infrared ataupun gelombang panas ya, ataupun juga radiasi yang ditimbulkan dari sebarannya. Otomatis makanya saya selalu menggunakan pengaman. Nah, bagaimana cara sampai untuk 56 derajat Celcius yang seperti kita inginkan? Yaitu kita harus lampunya dinyalakan dulu selama 15 menit. Ya, ini saya sudah menyalakan ya, saya tunggu selama 15 menit ya. Nah, ini saya tunggu selama 15 menit, tadi udah saya nyalakan sekitar 15 menit biar suhunya itu naik. Sama lampu infrared juga pertamanya nggak langsung di angka 50 Celcius ya. Jadi bertahap, nanti dia semakin lama dia akan semakin panas. Prinsip kerjanya seperti itu. Jadi kalau bagaimana cara pengukurannya? Ya, pengukurannya kita menggunakan termogan ya. Ini tadi saya sudah nyalakan ya. Saya sudah nyalakan lampu ini ya, menggunakan corong ya seperti ini biar untuk memanaskan box ya. Ya, box makanan ya. Nah, ini box ya, box biasa. Berapa sih panas yang dihasilkan dari lampu ini ya? Ini seperti ini ya. Tadi udah saya nyalakan dulu sebelumnya 15 menit ya. Nah, kalau untuk termometer seperti ini itu untuk objek ya. Kalau untuk suhu memang ini sekitar 42 Celcius, tapi kalau untuk objek ini bisa sampai 100 Celcius kita ukur ya. Nah, ini ya ada ininya ya, corongnya ya. Yang akan saya tembak suhu yang dihasilkan di wadah ini ya, yang dipanaskan. Kita lihat suhunya berapa. Nah, ini bisa melihat ya.
sedikit. Nah, ini angkanya sudah 57,7 Celcius ya. Jadi semakin lama lampu ini ya, itu panas yang dihasilkan juga panas sekali ya. Kayak tadi itu udah 57 ya. Jadi selama 30 menit, nah ini dia akan naik. Ini udah 57 Celcius. Ntar lama-lama dia bisa naik sampai suhunya lebih panas ya. Jadi ya namanya ya, ini contohnya ya. Coba kita ukur lagi ya sekarang. Ya masih 57 Celcius ya. Jadi target kita untuk 56 sih sudah tercapai ya. Nah, ini 57 Celcius gitu. Kita lihat lagi. Nah, 59 ya, 3. Dia udah mendekati 60. Oke ya, saya matikan ya. Nah, yang tadi saya ukur ya, dia menggunakan lampu pijar seperti ini. Ini yang tadi saya masukkan. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, ini bohlam yang 100 watt. Ya, ini bohlam 100 watt ya. Yang ini saya pegang ini 60 watt. Jadi yang saya tembakkan di wadah ini. Ya. Apalagi digunakan dalam box ya, artinya ruang hampa udaranya ketutup, otomatis panas yang dihasilkan bisa lebih cepat. Ataupun misalkan box sterilnya kita taruh aluminium foil, itu akan lebih cepat ya, suhunya itu naik. Ini tadi yang saya tembak bukan lampunya tapi wadahnya ya, yang menghasilkan tadi sampai di angka 59 Celcius ya. Kalau untuk ya, ini tadi saya matikan, jadi kira-kira aja. Ini tadi seperti ini ya. Ini saya tembak seperti ini. Kalau untuk lampunya sendiri sangat panas ya pada saat hidup ya. Kalau kita pengen lihat sendiri berapa sih suhu lampu yang sudah kita matikan ya, barusan ya. Nah, ini kita tembak suhu lampunya. Ya, tuh di angka seperti ini. 66,9. Ini lampunya sudah kita matikan. Itu panasnya bisa didapat ya. Sama untuk pemanasan infrared juga butuh waktu sekitar 15 menit ya. Baru sekitar 15 menit kurang lebihnya itu ntar kita gunakan ini seperti ini. Jadi udah nyampe belum suhu yang 56 Celcius itu, karena ntar lama-lama juga dia akan naik. Jadi untuk mensterilkan benda ya, itu bisa kita gunakan. Artinya dalam percobaan saya ini bisa berhasil, bisa juga gagal, bisa juga butuh pengembangan ya. Jadi saya berharap virusnya bisa dibasmi ya di suhu 56 derajat Celcius ya selama 30 menit ya. Jadi kenapa saya tidak menggunakan box ya, jadi kan dilihatnya susah ya di kamera ya. Kalau kita terbuka seperti ini, kita hanya menggunakan wadah. Nah, seperti ini ya cara kerjanya. Nah, ya, jadi bisa kita lihat dengan jelas ya percobaan saya. Mudah-mudahan percobaan saya ini bisa efektif untuk membasmi virus ya, harapan saya ya.
supaya permasalahan virus saat ini bisa efektif untuk membasmi virus ya yang berkembang saat ini gitu. Ataupun nanti bisa dalam pengembangan lagi, misalkan percobaan saya ini kurang efektif, bisa dikembangkan lagi, itu terserah. Jadi ini hanya sebuah ide dasar ya, mudah-mudahan efektif dalam membasmi virus ya. Dasar pertimbangan saya, virus itu mati di suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Tadi sudah saya buktikan ya menggunakan peralatan sederhana ya. Gitu. Sekian dari saya. Semoga percobaan ini bisa bermanfaat ya. Jadi hanya percobaan menggunakan ini, nanti ide dasarnya bisa dikembangkan ataupun apa. Dan juga untuk efektif membasmi virus atau tidak itu butuh penelitian lagi lebih lanjut ya. Jadi saya hanya melakukan percobaan dasar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat percobaan dasar ini untuk menjadi sebuah landasan ya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Sekian dan terima kasih.